Kabar kurang menyenangkan baru saja menimpa aktris cantik Kartika Putri. Ya, baru-baru ini jagat dunia sosial dibuat heboh oleh unggahan Instastory pribadinya yang mengabarkan bahwa dirinya mengalami sakit dan diharuskan menjalani pengobatan di Singapura. Dalam potret yang ditunjukkan olehnya, terlihat wajah Kartika Putri dipenuhi oleh luka seperti melepuh pada bagian jidat, pipi, bahkan bibirnya. Meski terlihat parah, namun belum dapat dipastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Kartika Putri. Dan topik inilah yang akan dibahas oleh dokter spesialis wajah mengenai penyakit menyeramkan yang dialami oleh Kartika Putri. Beragam macam, ada penyebabnya genetik, ada yang alergi kalau dermatitis kontak atau dermatitis alergi. Jadi kalau kita sentuh bahan tertentu jadi merah-merah atau lesi kemerahan itu bisa bintul-bintul, bisa juga luka-luka kayak itu gitu. Terus ada karena penyebabnya infeksi, atau juga sekarang yang lagi banyak tuh penyebabnya imun atau autoimun tubuh. Di saat daya tahan tubuh rendah ataupun ada autoimun. Jadi imun tubuh di dalam menurunkan imun tubuh gitu. Jadi terjadi proses di dalam. Nah, kalau saya sih sebagai dokter belum bisa mendiagnosa pasti yang dialami oleh saudari Kartika. Apa sih diagnosa pasti apa? Tapi memang gejala umum biasanya seperti itu. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya. Dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Katanya di Singapura sudah pengobatan ke dokter dermatologi dan sudah dilakukan terapi dan ada obat kortikosteroid. Nah, dokter di sana yang tahu berarti diagnosa mengarah kemana, dan katanya belum ada diagnosis pasti. Tapi biasanya kalau diobati dengan kortikosteroid berarti itu untuk anti-inflamasi, mengurangi bengkak dan mengurangi kemerahan. Berarti itu mungkin ada lesi eritema ke arah pun dermatitis, atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu mungkin, atau ada riwayat alergi atau riwayat autoimun dan sebagainya. Tapi saya bukan bilang seperti itu ya, karena yang tahu kan Mbak Kartika, dan saya lihat katanya belum ada diagnosis pasti. Penyakit autoimun kan banyak ya, salah satunya bisa ke kulit seperti itu. Namanya autoimun berarti kita perbaiki imunitas, gitu. Perbaiki imunitas tubuh. Gitu. Untunglah sekarang banyak, maksudnya dunia kedokteran kan seiring zaman perkembangan dunia pengobatan ilmu kedokteran kan semakin ada sekarang. Kalau misalnya karena autoimun berarti kita harus tahu imun kita perbaiki. Ada treatmentnya. Jadi imunitas tubuh, treatment untuk autoimun, imunitas tubuh, daya tahan tubuh harus kita perbaiki. Banyak macam penyebabnya, bisa karena ada faktor kontak, ada imun, ada mungkin infeksi. Nah, kita memang tidak bisa menjudge suatu diagnosa hanya lewat gambar-gambar, harus ada pemeriksaan lanjutan. Itu sebabnya mungkin Mbak Kartika kan udah pengobatan saya lihat ya, kalau saya baca di berita-berita, dan udah ada perbaikan, tapi mungkin balik lagi katanya terus ke Singapura ya. Berarti memang ada pemeriksaan lanjutan di sana. Seperti itu sih. Kalau ditangani cepat sebenarnya aman-aman saja. Kalau memang pure penyakit kulit. Tapi kadang-kadang ada penyakit kulit itu akibat dari penyakit yang lain. Bayang ya, jadi ada penyakit tertentu karena misalnya, saya penyakit ini salah satu gejalanya di kulit, gitu. Atau salah satu kadang-kadang contoh alergi ya. Alergi itu kan kadang-kadang kita cuma lihat di kulit. Tapi kalau dia kena di saluran pernafasan, bikin kita gagal nafas kadang-kadang, gitu. Biasanya alergi kontak, ada debu, ada banyak macam, tungau dan sebagainya. Itu beda-beda tiap orang. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih.
Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Di saat musibah menerpa, masih ada saja netizen memberikan komentar negatif terhadap Kartika Putri. Komentar tersebut berupa singgungan terhadap Kartika yang dianggap kualat dengan Dr. Richard Lee atas kejadian 1 tahun yang lalu, yang mana kala itu Dr. Richard Lee resmi dilaporkan oleh Kartika Putri atas pencemaran nama baik dan illegal akses. Dan semua itu bermula sejak tahun 2021 lalu. Dr. Richard Lee membahas salah satu produk kecantikan yang dipromosikan oleh Kartika pada waktu itu. Namun, seiring berjalannya proses hukum, Dr. Richard dinyatakan tidak bersalah atas laporan yang dilayangkan oleh Kartika Putri. Saya tidak memaafkan kalian, saya tidak memaafkan kalian. Setiap detik penderitaan dalam hidup saya berdoa, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini, yaitu hukum Tuhan. Dan demi Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Kalian semua akan mendapatkan ganjaran. Sampai mati, sampai pejam mata saya tidak akan memaafkan kalian semuanya. Ini bukan pendapat ya, ini hakim ketok palu. Jadi nggak ada lagi kata-kata berdebat, iya atau enggak, benar atau salah. Sudah pasti hakim sudah ketok palu bahwa semua status tersangka saya hilang semuanya. Penyitaan barang bukti saya tidak sah. Dan rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Kalau saya pendem kemarin ini saya bisa sakit, saya bisa mati. Saya harus sampaikan dengan dunia, dan ini biarkan ini menjadi pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Pelajaran untuk penyidik di luar sana, pelajaran untuk artis-artis, pelajaran untuk edukator-edukator, pelajaran untuk dokter-dokter di luar sana. Cukup saya saja yang seperti ini. Lega banget, seperti ada gunung yang dilepaskan dari pundak saya bahagia banget, happy banget. Nggak bisa ngomong lagi, tapi juga sekaligus ada kemarahan yang mau keluar ya, kayak bener kan kayak gitu punya ya. Jadi kayak selama ini saya ditekan, dizolimin luar biasa, itu mau keluar, disertain dengan kebahagiaan pasti. Saya nggak ngomong dendam ya, saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya, dongkol kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen bales, saya pengen dia mati, atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara, saya tidak ingin dia ada apa-apa, saya nggak mau. Ya saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah seneng banget. Kalau untuk sekarang masih berat banget saya. Dengan apa yang semua yang saya lalui sampai detik ini untuk memaafkan dia, sampai sekarang saya belum bisa. Tapi nggak tahu kalau ke depan. Saya masih belum tahu saya akan melaporkan dia atau enggak. Mau laporan balik, siapa aja yang saya mau kejar. Karena sebenarnya kan bukan hanya KP sebenarnya di sini bermasalah ya, tapi ada beberapa oknum lain juga bermasalah. Saya nggak tahu langkah hukum apa yang akan saya ambil, tapi yang jelas sampai detik ini saya amat sangat dirugikan. Saya ingin melihat itikat baik juga dari artisnya, dari oknum-oknum tertentu, apa yang bisa dikompensasi balik ke saya. Saya nggak minta duit, saya sudah punya banyak duit, saya nggak minta duit. Saya minta permintaan maaf yang tulus, mengembalikan nama baik saya. Nanti saya akan pikirkan dengan pengacara saya, seperti saya sampaikan juga, saya bukan siapa-siapa, saya bukan dokter siapa-siapa. Saya cuma rakyat biasa, saya nggak punya koneksi, saya nggak kenal petinggi-petinggi, saya nggak kenal jenderal, saya nggak kenal anggota DPR, saya bukan lawan yang sepadan dengan dia. Tapi yang jelas, saya punya Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalas semuanya. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan
pengadilan. Tidak lagi kita perdebatkan. Ya ditahan. Nggak ada mimpi dalam hidup saya. Apalagi saya bukan ingin menjatuhkan orang atau apa yang saya buat itu suatu pidana ya. Saya kan ingin membantu orang, ingin mencerdaskan bangsa, ingin ngasih edukasi. Gelar perkara khusus di Mabes Polri kemarin kan adalah haknya tersangka untuk meminta keadilan di situ, untuk kejelasan dan lain sebagainya. Dan juga aku hadir di sana kan karena aku pelapor dari salah satu kasus yang dimana dia sudah jadi tersangka 2 kasus gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar. Kita nggak boleh merasa paling benar, kita nggak boleh menzolimin orang lain. Kita harus semuanya dibongkar sesuai fakta dan kenyataan yang sebenar-benarnya gitu. Saya menyampaikan permintaan maaf dari dalam hati saya dan setulus-tulusnya saya bilang. Dan kalau saya tahu nggak bisa mengobati apapun, saya bilang, tapi kasih saya kesempatan apa yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperbaiki keadaan ini atau apa yang kamu inginkan kayak gitu. Aduh, aku kalau ingat sana aku trauma deh sumpah. Jadi seolah-olah aku tuh mempermalukan diriku sendiri, menelanjangi diriku kayak ngamen untuk dipermalukan. Paham gak sih? Saya ngamen minta maaf cuma untuk dipermalukan dan ujung-ujungnya juga kayak, ya kamu minta maaf ya. Kalau kamu minta maaf, aku nggak apa-apain. Dia sudah minta maaf keliling ruangan ya gitu punya, atau ya udah kalau misalnya nggak kayak gitu, kamu buka baju kamu keliling lapangan tanpa baju. Kalau kamu sudah seperti itu punya, saya maafkan. Sudah keliling lari duduk di sini punya, masih nggak dimaafkan, tetap dilaporin. Saya sampai curhat loh dengan pengacara saya ngomong, apakah saya ini memang salah bang? Ya saya pernah ngomong kan, apa aku ini memang salah, apa aku ini memang secara hukum pantas untuk dipenjara? Enggak dok, enggak. Kamu sudah di jalan yang benar. Setiap kali saya curhat dengan orang, enggak dok, kamu sudah jalan yang benar. Apa yang kamu perjuangkan ini, saya semangat lagi. Ya untungnya netizen Indonesia juga luar biasa cerdas, support saya. Mereka isi link petisi dan itu buat saya semangat sih sebenarnya.